memberikan sedikit Ibu penjelasan. sudah saya jadikan untuk jadi host. Oke. Terima kasih. Karena baru pertama kali, sebentar. Oke, mohon maaf. Jadi karena kita baru pertama kali ketemu, ya, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang mata kuliah dari farmasetika radiologi. Mohon maaf Bu, suaranya nggak ada. Sudah kedengaran belum? Sudah Bu. Sudah. Cukup besar, sudah. Ya, sudah Bu. Oke, bisa dipahamin? Sudah Bu. Oke. Kedengaran Bu. Ya, sudah. Ya, mungkin kedengarannya yang namanya farmasetika itu adalah sangat berkaitan dengan obat-obatan, ya. Namun di sini farmasetika di sini adalah sangat berkaitan erat dengan bahan kontras media. Jadi selama 1 semester ini mata kuliah farmasetika radiologi itu akan membahas tentang bahan kontras media yang digunakan pada pemeriksaan imaging. Kemudian pada mata kuliah farmasetika ini, ya, mungkin saya akan ngetim dengan Pak Arief Usmanto, ya mungkin kalian juga semua udah kenal ya dengan Pak Arief Usmanto. Nanti materinya bisa dibagi bareng. Saya mungkin sesempatnya beliau atau jadi kalau beliau nanti sempat mungkin dilakukan dulu materi beliau, baru kemudian saya. Nah, pada farmasetika ini, materi yang akan dibahas itu adalah tentang definisi ataupun klasifikasi ataupun struktur dari kontras media. Jadi saya berikan gambaran tentang pemberian mata kuliah farmasetika ini, ya, itu berkaitan dengan kontras media yang digunakan di imaging, terutama di CT scan dan di MRI, ya. Nah, di dalam penggunaannya nanti kita perlu mungkin memberikan penjelasan sedikit tentang definisi, kemudian tentang kegunaan ataupun syarat-syarat kontras, klasifikasi, dan struktur dari kontras media itu sendiri. Itu mungkin saya akan memberikan itu. Kemudian nanti tentang penggunaannya di dalam pemeriksaan imaging, Mas Arief yang akan memberikan materi tersebut. Ya, jadi itu sekelumit isi dari pembelajaran mengenai farmasetika radiologi. Jadi nggak ada kaitannya dengan obat-obatan, tapi di sini obat-obatan khusus mengenai bahan kontras media yang digunakan. Mungkin waktu D3 dulu Anda sudah pahamin ya mengenai kontras media, ya. Seperti kita ketahui, ya. Mohon maaf. Jadi itulah yang akan dibahas
tentang farmasetika radiologi. Jadi mungkin waktu di D3 dulu ya, Anda tahu bagaimana kontras itu digunakan, kandungan apa yang mestinya digunakan pada pemberian kontras media. Jadi mungkin ada hampir sama dengan kontras media yang digunakan untuk CT scan karena sama-sama menggunakan radiasi sinar X, kecuali untuk yang MRI. Mungkin bahan yang digunakannya saja, bahan dasar yang digunakan itu berbeda dengan bahan yang digunakan pada sinar X. Tetapi sebagian besar sudah pernah dibahas ketika waktu di T3 dulu tentang penggunaan kontras pada pemeriksaan radiografi konvensional. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini mengenai penjelasan tentang isi pembelajaran kita farmasetika radiologi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan kembali ya dengan pemberian dari materi farmasetika ini. Jadi Anda sudah tahu tentunya apa itu kontras media. Silahkan kalau sudah dipahami tentang kontras media, ada yang bisa bantu jawab tentang apa itu kontras media? Boleh dibuka mic-nya, bantu saya untuk memberikan definisi dari kontras media tersebut. Bu, Assalamualaikum ya. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontras media Bu, itu obat yang digunakan melalui intravenous yang berfungsi untuk penggambaran radiografi Bu. Halo Bu. Obat yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi. Ya, untuk menggambar yang dimasukkan. Oke, ada yang lain lagi mungkin yang tahu tentang definisi dari kontras media? Semua benar. Mungkin masih diingat-ingat waktu di D3. Anu Bu. Ya oke, lalu? Suatu cairan yang digunakan untuk menilai organ atau bagian yang disuntikkan bahan cairan kontras itu bisa terlihat opak atau oh gitu. Oke, ada yang lain lagi? Bisa menambahkan dari dua definisi yang sudah disebutkan? Izin Bu. Silakan. Ya, oke. Suatu zat yang digunakan dalam pemeriksaan radiografi untuk membedakan densitas organ satu dengan organ yang lainnya. Oke. Ada lagi yang lain? Semuanya benar. Ada yang lain?
Nah, jadi di sini ya, kontras media itu adalah suatu bahan untuk melihat jaringan tubuh yang tidak terlihat dalam pemeriksaan radiodiagnostik, baik itu dengan X-ray, magnetik, ataupun dengan ultrasound. Jadi mohon maaf nih, kalau yang di radioterapi, ya, mungkin tidak menggunakan kontras media, tetapi langsung menggunakan bahan radioaktifnya, ya. Jadi mungkin ini mata kuliah secara umum yang wajib Anda ikuti buat pengetahuan basic dasarnya, ya, bahwa kontras media itu adalah bahan untuk melihat jaringan tubuh yang tidak terlihat, ya, dengan menggunakan X-ray, magnet maupun dengan ultrasound. Ultrasound pun jarang sekali menggunakan dengan kontras media. Jadi lebih diutamakan untuk yang penggunaan X-ray maupun yang magnet. Jadi tadi juga sudah disebutkan, ya, bahan yang atau obat yang dimasukkan untuk memperlihatkan organ-organ tubuh itu yang tidak mungkin terlihat, itu yang ada di rongga perut ataupun yang ada di sekitar tubuh yang tertutup oleh jaringan-jaringannya. Jadi masih ingat dulu waktu di D3, ya, konvensional itu ada pemeriksaan saluran pencernaan, ada saluran perkemihan, ataupun pembuluh-pembuluh darah, itu supaya bisa kelihatan maka digunakanlah bahan kontras media. Jadi bahan untuk memperlihatkan jaringan-jaringan tadi, seperti yang tidak terlihat dengan menggunakan bahan tambahan tersebut. Selain itu, kontras media adalah zat diagnostik yang digunakan dalam lingkup radiologi untuk menegaskan atau menyengatkan, ya. Menyengatkan itu memperjelas, kalau di bayangan CT scan itu kelihatan bedanya mana yang lebih opak atau tidak dari jaringan tersebut, itu namanya menyengatkan, atau membuat penampakan kontras yang diinginkan pada suatu image antar organ, pembuluh atau saluran yang diisinya dan jaringan pada tubuh. Jadi dikatakan di sini bahwa untuk menegaskan perbedaan-perbedaan jaringan, ya, maka dibutuhkanlah zat radiodiagnostik tersebut, ya, zat yang mengandung supaya bisa digunakan untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan. Itu yang namanya menegaskan ataupun menyengatkan, ya. Agar dapat memperlihatkan struktur anatomi dan fungsi fisiologis organ yang dimaksud, yang tidak tampak pada pemeriksaan rutin tanpa kontras. Jadi seperti tadi dijelaskan, ya, supaya kelihatan beda-bedanya tadi, ya, antara organ-organ tersebut, jadi digunakanlah yang namanya zat diagnostik. Jadi itu namanya kontras media. Itu definisi dari kontras media. Nah, zat ini dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui gastrointestinal, ya, melalui oral atau rektal, itu kalau pakai di saluran pencernaan, ataupun secara IV jika melalui peredaran darah, ya, atau dengan cerebral fluid melalui intratracheal, ya, atau langsung ke dalam ductus. Itu sekarang mungkin udah jarang, ya, yang langsung tadi, karena biasanya dia pada kandung empedu yang langsung disuntikan, ya. Yang intratracheal mungkin masih bisa dilihat pada pakai Milo, ya. Nah, itu mungkin yang Anda ingat-ingat lagi ketika di D3 dulu, bahwa kontras media itu seperti apa. Jadi kita mengingat-ingat kembali.
Atau dapat kita katakan bahwa suatu bahan yang digunakan untuk melihat bagian-bagian tubuh yang tidak dapat menyerap atau menahan sinar X. Ya, maka ada yang opak, ada yang lebih opak. Nah, itu dikatakan sebagai bahan yang menyerap atau menahan sinar X tersebut, sehingga bisa dia penyerapannya berbeda-beda, tingkat keopakannya berbeda-beda, tergantung pada nomor atom dari organ-organ tersebut. Ya, masih ingat ya tentang fisika, tentang kemampuan untuk menyerap sinar X atau tidak menyerap sinar X sehingga nilai keopakannya berbeda-beda. Ya, masih ingat kan? Sampai di sini ada pertanyaan tentang definisi dari kontras media. Ibu mohon maaf, Ibu bukannya PPT atau apa, Bu? PPT, kenapa? Oh, nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan sama sekali ya? Iya. Judulnya doang, Bu. Soalnya warna-warni saya bikin PPT-nya. Di share screen-nya itu pakai ini aja yang all screen. Tolong jadiin host dulu deh aku, Ferry. Oh, baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah nampak belum? Kelihatan, Bu, sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah bisa baca ya lalu? Atau yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke, jadi sudah saya jelaskan tadi ya bahwa kontras media itu adalah bahan yang melihat jaringan tubuh yang tidak terlihat. Jadi ingat waktu kita melakukan pemeriksaan radiografi konvensional. Itu untuk saluran pencernaan, saluran perkencingan ya, ataupun pembuluh darah, kemudian untuk sistem persarafan, itu kan membutuhkan yang namanya kontras media. Nah, jadi yang nanti mungkin lebih ditekankan di sini adalah kontras media pada X-ray dan magnet. Ultrasound itu jarang sekali digunakan ya, apalagi untuk radioterapi. Mungkin lebih banyak langsung menggunakan untuk radioaktifnya ya. Tapi mungkin kedepannya bisa digunakan juga kontras-kontras ini. Selain itu ya, itu juga zat-zat yang bisa menegaskan antara perbedaan-perbedaan organ ya, sehingga bisa kelihatan tuh struktur anatomi, mana yang kulit, mana yang
jaringan, mana yang kelainan, ya, mana yang organ sehat. Nah, di situ yang disebut sebagai penyekatan tadi atau menegaskan, ya, itu disebut sebagai bahan kontras media, yaitu zat yang digunakan untuk menegaskan atau menyengatkan perbedaan-perbedaan image tadi. Jadi mungkin kalau pada CT scan ataupun pada MRI itu akan kelihatan untuk lesi-lesi yang kecil karena dia lebih bersifat radio opak, ya, lebih kelihatan perbedaan gambarannya atau yang dikatakan dengan penyengatan tadi, ya. Nah, ini bermacam-macam bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi cara pemasukannya pun bisa berbeda-beda, ya. Pemasukan kontras media tadi. Atau secara fisika bisa kita katakan bahwa kontras media itu adalah bahan yang digunakan untuk melihat bagian-bagian tubuh yang tidak dapat menyerap atau tulang lebih besar menyerap sinar X atau tidak menyerap sinar X kalau untuk tulang. Ada yang masih ingat? Menyerap sinar X, Bu. Menyerap. Jadi kalau menyerap dia akan bersifat opak. Gambarannya opak. Iya. Nah, jadi di situ bisa kelihatan dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi, ya. Karena dikasih nomor atom yang besar, maka kemampuan penyerapannya pun berbeda-beda. Anda mungkin masih ingat kalau pakai barium, kalau pakai iodium, kalau pakai O2, ya, atau pakai gas yang bersifat negatif, ya, itu kan juga penyerapannya berbeda-beda, ya. Jadi di situ akan kelihatan bagaimana bahan kontras media itu membedakan bagian-bagian yang mampu menyerap tadi, seperti juga resi, ya, karena dia lebih menyerap maka dia akan lebih kelihatan opak. Masih ingat ya yang biasa kerja di CT scan ataupun di MRI. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk definisi dari sinar X. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Iya. Belum ada, Bu, dilanjutkan. Iya. Saya teruskan kembali ya. Mungkin di dalam kontras, ya, dalam penggunaan kontras, itu kita perlu memperhatikan yang pertama adalah osmolalitas, yaitu tekanan osmotik yang terdapat pada partikel yang dilarutkan dalam sebuah larutan tertentu. Ya, nah di sini osmolalitas mungkin Anda sering lihat tuh kontras media, ada yang 270, ada yang 370, ada yang 300. Pernah ada lihat itu? Di dalam Iya, Bu. Ya, ada. Ya. Nah, itu namanya osmolalitas ya. Jadi di mana adanya zat yang dilarutkan tadi, ya, zat padatnya yang dilarutkan, itu namanya nilai osmolalitasnya. Cuma mungkin selama ini Anda taunya penggunaannya saja ya, kontras media dengan nilai, jadi tidak terlalu memperhatikan apa itu yang terpenting.
Jadi semakin tinggi tekanan osmotik, maka semakin jelek tingkat toleransinya. Ya, toleransi itu adalah kemampuan tubuh ya untuk menerima atau tidak menerimanya kontras yang disuntikan tadi. Ya, jadi ini harus kita menjadi pertimbangan karena tekanan osmotik itu mempengaruhi tingkat toleransi atau tingkat kepekaan tubuh dalam menerima kontras media. Semakin mendekati tekanan osmotik darah suatu kontras, maka semakin baik. Yang kedua itu adalah molekul iodium atau iodiumnya. Semakin tinggi jumlah molekul iodium yang dikandung oleh kontras media, maka semakin tinggi nilai opasitas atau image yang dihasilkan. Jadi ini beberapa hal penting yang perlu Anda pertimbangkan ketika memilih kontras media. Yang kedua itu adalah kandungan dari iodiumnya. Berapa yang tadi 370, 320 ya. Itu juga besaran molekul iodium ya yang dikandung oleh kontras tersebut. Jadi semakin banyak iodiumnya, maka tingkat opasitasnya semakin bagus. Nah, tapi kita perlu mempertimbangkan yang tadi, ya, osmolalitas tadi. Yang ketiga itu adalah protein binding, yaitu daya ikat suatu kontras media di dalam jaringan tubuh. Ya, protein binding itu adalah ketoksisannya atau tingkat keracunannya di dalam tubuh tersebut. Ya, jadi semakin tinggi daya ikat kontras terhadap tubuh, maka semakin tinggi tingkat racunnya atau kemotoksisnya atau bertahan di dalam tubuh. Jadi seperti ingat antara yang larut di dalam air dengan yang larut di dalam minyak. Maka sekarang itu tidak lagi digunakan yang larut di dalam minyak. Karena apa? Karena dia akan bertahan lama di dalam tubuh. Dia tidak bisa keluar bersamaan dengan metabolisme tubuh. Perlu pengikat-pengikatnya lagi di dalam tubuh, yaitu protein-protein yang bisa melepas kontras media tersebut. Yang berikutnya itu adalah kekentalan atau viskositas. Semakin tinggi viskositas atau nilai dari pelarutan tadi, ya, kan sangat berkaitan dengan osmolalitas tadi, maka viskositas itu adalah kekentalan suatu kontras media. Maka semakin lama proses penyuntikan yang dilakukan. Jadi nilai kekentalannya, Anda lihat ketika minum teh, ya, satu teh celup kalau dilarutkan pada gelas yang 200 ml dengan yang 500 ml itu kekentalannya berbeda. Pernah lihat ya perbedaan tersebut? Atau ketika kita melarutkan gula, ya, kalau teh kan kelihatan ketika dilarutkan dia akan menjadi satu, ya. Namun ketika kontras media itu yang berbedanya karena dia jenis padatnya itu gula. Coba sesendok dengan 2 sendok itu akan berbeda tingkat kekentalannya. Yang ke-6 itu adalah histamin release atau penolakan terhadap tubuh atau kepekaannya, ya. Yaitu di mana ketika tubuh dimasukkan kontras media, itu kan merupakan benda asing. Maka timbullah yang namanya alergi atau efek-efek samping.
Karena dia merupakan benda asing, maka bisa diterima ataupun bisa ditolak. Nah, tingkat kepekaannya itu namanya histamin release. Di mana semakin tinggi histamin rilisnya, maka semakin tinggi tingkat alergi pada pasiennya. Nah, itu sangat berkaitan juga dengan tadi pemilihan osmolaritas. Yang 370, yang 320 ya, atau yang 300 itu berkaitan dengan histamin dan kekentalan serta osmolaritas tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya nginget-nginget yang dulu aja dulu. Masih ingat ya? Ketika di D3 dulu pelajaran ini? Gimana? Masih ingat atau sudah lupa? Ada yang masih ingat? Jangan diem aja. Enggak ada gambarnya, Bu. Enggak ada gambarnya, gambar ininya, slide-nya. Iya, ada gambar jaringan pictures-nya. Emang belum ada itu. Oh, kirain. Maksud saya yang tadi, tentang hal-hal tadi. Masih ingat itu? Mungkin selama ini Anda make tapi nggak tahu nilai-nilai ya tadi. begitu, Bu. Prakteknya di lapangan kita tahu angka-angkanya, hanya saja untuk pemakaiannya ya yang penting ada stok kita pakai. Tapi tidak mempertimbangkan ini ya, nilai ini. Iya, betul, Bu. Nilai ini, protein binding, kadar yodiumnya. Itu 370, Anda tahu nggak berapa banyaknya molekul yodium di situ? Kalau di tempat saya 300 sama 320 aja, Bu. Ya, tahu nggak arti makna 300 320 itu? Kalau dilihat dari ini nih, molekul yodiumnya, tahu nggak angka 320 atau 300 itu? Viskositas bisa, yodium bisa, protein binding bisa. Molitas. Ini kan bisa. Itu artinya apa? Semuanya 320 itu mengandung makna ini. Ini kekentalan, ya. Kemudian histamin rilis. Protein binding, molekul yodium, osmolaritas. Jadi ketika kita milih 320 sama 300, bagusan yang mana? Untuk gambaran bagusan 370, bagusan yang 350. Bu. Bagusan 350 dari mana? Apanya? Enggak lihat ininya dulu. Lihat nilai osmolaritasnya jadi gimana? Kalau pakai yang 300 sama 370. Mana yang lebih bagus? Kalau dari viskositasnya, jadi gimana? Bagusan yang apa? 300. Bagusan yang 300.
Jadi jangan lihat ke gambaran dulu nih. Lihat dulu nih efek-efek kesampingnya untuk pasiennya. Jadi kita lihat. Anda udah lihat ini ya, slide-slide ini? Udah, Bu. Sudah dipertimbangkan ya, nilai kekentalan, nilai histamin, molekul, osmolalitas. Nah, nanti coba Anda tuliskan. Pakainya nggak cuma satu kan kalau di mana? Di rumah sakit? Mas, ya, coba kalian bandingkan. Aku taruhlah di rumah sakit Anda pakainya 2. Bandingkan yang terendah dan yang tertinggi. Coba dari nilai osmolalitasnya, bagusan yang mana? Dari nilai viskositasnya, bagusan yang mana? Dari nilai yodiumnya, bagusan yang mana? Nanti baru ke gambaran, belum ke gambaran dulu. Jadi kita milih itu nanti Anda pahami. Oh, kita milih 370, baiknya di sini, jeleknya di sini. Paham nggak? Kalau kita milih 320, maka jeleknya di sini, bagusnya di sini. Bisa ya dituliskan itu. Nanti dikirimkan lewat grup Telegram aja. Aku pengen tahu tugasnya itu gimana. Bersedia ya. Jadi ini nanti saya share ini nilai-nilai ini. Ada 5 ya. Ada 5 nilai yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih kontras media. Jadi jangan sampai kita nggak tahu tuh pakai 370, pakai 320, taunya hasil gambarannya bagus 320, hasil gambarannya 370. Coba Anda simaki ini. Jadi nanti Anda bisa ngambil yang terbaik saat pakai 370, maka yang terbaiknya ini. Saat pakai 320, maka yang terbaiknya ini. Gimana? Gimana, dipahamin? Halo. Halo, semua dipahamin ya? Masing-masing punya rumah sakit kan ya? Ya, Bu, paham. Ya, oke. Jadi nanti Anda tuliskan. Di rumah sakit. Terus ada di mana? Di kampus, Bu. Di akademik, Bu. Oh, maksudnya ngurusin sekolah. Di mana? Alkes. Ya nggak apa-apa, di Alkes juga tahu kan jenis-jenisnya. Jenis-jenis kontras itu. Masa iya nggak tahu? Supaya dipahamin betul. Jadi ada ada manfaatnya ketika nanti Anda keluar D4. Jadi tolong Anda tuliskan nih tugas awal Anda. Kekentalan itu seperti apa dengan 370 atau dengan 320. Bandingkan 2 aja. Yang rendah dengan yang tinggi. Oke? Oke. Nah, jadi saya teruskan kembali ya. Atau ada pertanyaan sampai di sini? Boleh tanya, Bu? Yuk. Siap, izin, Bu. Saya mau tanya tentang kaitannya pemeriksaan radiologi yang menggunakan kontras media. Jadi ada beberapa pasien yang pernah tanya ke kami, Bu. Maksudnya, kalau pasien sudah diberikan bahan kontras media pasca pemeriksaan di radiologi, kemudian beberapa waktu kemudian pasien ini melakukan pemeriksaan di kedokteran nuklir yang menggunakan radioaktif. Let's say misalnya pakai
Ya, Apa terus pengaruhnya terhadap tubuh pasien jika ada dua zat begitu ya Bu? Apakah ada dampak terhadap pasien maupun dampak terhadap pemeriksaan di dua modalitas itu Bu? Demikian Bu. oh, saya sih belum bisa jawab pasti nih. Tapi yang kita tahu sejauh ini, kalau Anda menggunakan kontras media, apakah pernah dikontrol sampai pasien itu pulang 1-2 hari? Kan nggak pernah. Maka nggak ada pelaporan-pelaporan bagaimana tingkat efek sampingnya. Apakah dia berat, ringan, atau sedang. Selama ini penggunaan kontras media saja. Penggunaan kontras media ketika disuntikan sampai selesai pemeriksaan sudah. Tidak ada lagi dikontrol apakah dia mengalami efek samping yang ringan, efek samping yang berat, ataupun efek samping yang sedang. Nah, bagaimana? Tapi sejauh ini pelaporannya itu rata-rata memang hanya kecil ya, pelaporan untuk yang berat. Kalau untuk yang sedang ringan itu memang banyak untuk dilakukan pelaporan tersebut. Namun untuk dua efek tadi ya, selama ini belum pernah ada pelaporan ataupun jurnal-jurnal yang mengatakan apakah itu diakibatkan oleh efek yang satu atau efek yang dua ya. Yang pasti sama-sama semuanya adalah benda asing. Nah, kalau sesuatu masuk ke benda asing ke kita pasti selalu menimbulkan efek-efek, ya kan? Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika seseorang itu ada efeknya, ini diakibatkan oleh kontras atau diakibatkan oleh bahan radioaktif, itu belum ada. Tapi sejauh ini kalau bahan radioaktif, pasti yang mengeluarkan efeknya itu adalah penimbulan terhadap dari efek yang sering terlihat ya. Tetapi kalau untuk yang kontras media, makanya saya belum bisa jawab itu efeknya bagaimana terhadap keduanya, kita nggak tahu karena selama ini dari pelaporan yang ada bahwa efek-efek samping itu kebanyakan yang dilaporkan adalah efek ringan seperti gatal-gatal, kemudian mual ya. Selama ini coba Anda perhatikan. Begitu juga untuk efek sedang itu sesak napas. Nah, itu juga pelaporannya masih sedikit, apalagi yang berat sampai menimbulkan henti napas ataupun yang lainnya ya. Nah, itu sangat sedikit, sekitar 2%-an untuk yang berat itu pelaporannya. Maka ketika dia dihabis kontras kemudian dimasukkan radioaktif tersebut, apakah bisa saling berinteraksi? Kita tidak tahu karena sama-sama merupakan yang namanya benda asing. Dia akan menolak ataupun menerima ya, itu sangat bergantung pada tubuh kita. Maka perlu yang Anda simaki, itu yang terpenting setelah Anda tahu ini, nanti Anda mungkin perhatikan ketika seseorang diberikan kontras media. Makanya saya katakan tolong Anda pahami ini dengan melihat kontras yang tadi 370 atau 320. Jadi perbedaan kontras yang dipakai itu apa maknanya? Ya, dipahami betul itu supaya nanti ketika menggunakan pun Anda tahu, oh seperti ini kita menggunakan. Jadi memahami betul dari apa itu penggunaan kontras. Bagaimana Pak Dedi? Pak Dedinya keluar sebentar Bu, otomatis mati. Ini mau masuk lagi Bu. Oh, mungkin ini ya jaringan. Terus yang lain bagaimana? Bu, izin mau tanya Bu. Ya. Berarti untuk membandingkannya itu kita lihatnya dari label ya Bu?
atau gimana Pak? Iya, taunya dia bernilai itu kan dari nama, dari labeling. Oh, kita pakai misalnya dengan kadar 370, dengan kadar 320, itu kan dari label. Jadi kandungannya itu terlihat di label. Mungkin selama ini Anda nggak pernah perhatian terhadap labeling ya, ataupun mungkin tulisan-tulisan yang ada di obat itu, kemasan-kemasannya. Jadi kita nggak pernah perhatian, kita taunya udah pakai Yopamiro, bagus. Oh, Omnipak, bagus gitu loh. Tidak pernah mempertimbangkan lagi berapa besar kadarannya ataupun berapa kandungan yang ada buat bernilai terhadap suatu tubuh tersebut. Gitu. Jadi nanti lihatnya memang dari label kita bisa tahu itu nilainya berapa, namanya apa, gitu loh. Jadi kita nggak bisa sebut merek kan, kalau merek banyak ya, ada dari Bayer, ada dari Yopamiro gitu, banyak merek-merek pabrikan, tetapi kandungannya kan sama, tetap iodinnya berapa. Mungkin Anda taunya merek seperti kita tahu ada Panadol, ada Neuralgin, ya kan? Tapi itu kan hanya nama pabrikan, tapi kandungannya sama. Sama-sama asam mefamamat berapa persen gitu loh. Jadi kita belajar yang di sini adalah belajar kandungannya, bukan memperkenalkan nama-nama merek pabrik gitu. Dipahamin ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi Bu, izin bertanya Bu. Ya, Pak Heri. Siap, Sebentar ya. Izin bertanya Bu, saya pernah dengar kenapa saat pemeriksaan kontras itu tidak diperbolehkan sama pasien yang mengonsumsi obat gula Bu, terutama obat oral. Karena faktor apa Bu ya? Kok tidak diperbolehkan? Demikian Bu, terima kasih. Obat apa? Obat gula Bu. Jadi pasien ini mengkonsumsi obat gula sehingga pada saat pemeriksaan dengan kontras media tidak diperbolehkan. Atau mungkin diperbolehkan tetapi pasiennya harus berhenti dulu untuk konsumsi obat gulanya. Demikian. Itu mungkin di satu rumah sakit atau bagaimana? Di rumah sakit Pak Heri? Iya Bu. Saya sempat ngobrol sama perawat. Ini tidak dibolehkan. Ada faktor apa kok tidak diperbolehkan? Nah, saya coba konsultasi sama perawat, ngobrol sama perawatnya, tetapi perawatnya itu tidak bisa untuk menjelaskan secara detail. Alasannya, itu hanya gambaran aja, karena beban kerja ginjalnya terlalu berat, sudah diberikan obat gula, kemudian ditambahkan lagi dengan kontras media, tetapi tidak memuaskan jawabannya. Demikian. Jadi, ya oke. Jadi, yang terpenting dalam pemberian kontras ini, mungkin di selanjutnya, yang tidak pernah Anda perhatikan atau ya hanya 10 menit tadi, ya seperti saya sampaikan, itu ada yang tidak mempertimbangkan orang lain, mungkin jumlah yang disuntikan, kan ada orang yang semaunya tuh. Mau kuru, mau BB-nya berapa, jeblos aja, 100, 150, betul? Sayang dibuang, katanya gitu. Nah, terus ada juga yang bilang, ini sih fakta di lapangan, selama saya lihat gitu ya, jumlah tidak pernah dipertimbangkan. Kemudian kita juga tidak pernah tadi mempertimbangkan kandungan tuh yang besarannya 320, 300, 370. Nah itu kandungan tadi juga akan memperberat kerja ginjal. Tapi bukan berarti orang minum obat gula terus nggak boleh, bukan. Tetapi ketika suatu saat dia tidak minum obat gula saja, ya, kalau memang fungsi ginjalnya kurang bagus, kan yang terpenting di dalam pemeriksaan kontras media itu adalah ginjal. Kalau sekarang udah pakai GF ya.
ya kan? Jadi udah lebih mudah, lebih terkontrol dibandingkan dengan yang dulu harus pakai pemeriksaan lab, urium kreatin. Jadi mungkin juga tidak memuaskan Pak Heri ini jawabannya. Tetapi intinya ya, yang harus dipertimbangkan itu adalah bagaimana hasil labnya. Kalau hasil labnya menunjang untuk disuntikan kontras media, maka dia akan disuntikan. Jangan sampai tidak bisa dilakukan hanya karena habis mengkonsumsi obat-obatan. Bukan, kandungannya bukan itu. Kan nggak ada aturannya kalau kontras itu tidak boleh disuntikan kalau habis minum ini. Enggak, tapi adalah jumlah yang penting. Ketika pemeriksaan labnya itu urium kreatininnya menunjang, itu aja persyaratannya. Ya, tidak ada harus tidak boleh mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu. Tapi yang terpenting memang karena dengan adanya konsumsi kan akan memperberat kerja ginjal. Itu aja intinya sebenarnya. Jadi itu sudah sangat berkaitan eratnya memang di situ terhadap fungsi ginjal itu yang terpenting ya. Maka orang-orang yang sakit jantung itu kan minum obatnya rutin, diabetes juga rutin. Mungkin karena takut memperberat kerja ginjal, maka pemberian kontrasnya dipertimbangkan. Mungkin selama ini Anda lihat nyuntik langsung 100, nggak pernah dilihat kalau berat badannya 40, suntik 100 juga. Pernah lihat begitu ya pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan BB ya. Jadi gitu Pak Heri. Ya silakan, tadi ada yang mau bertanya lagi? Bu, boleh menambahkan atau menanggapi yang pertanyaan Pak Heri, Bu? Iya. Ya, kalau di tempat saya memang kita untuk penggunaan kontras IV itu untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat diabetes dengan konsumsi obat metformin di stop 48 jam sebelum dan sesudah tindakan. Itu kalau dari dokternya sih dia ada hubungannya dengan asidosis laktat di beberapa jurnal. Itu aja sih Pak yang saya tahu. Mungkin karena metformin itu jadi kerjanya ginjalnya itu udah nggak bagus, dan ditambah obat metformin itu yang membuat dia penyaringan darahnya kurang bagus juga, jadi meningkatkan laktat, asam laktat gitu, kurang lebih begitu Pak. Cuman saya lupa kalimatnya yang utuh seperti apa, tapi ada di jurnal NCBI kalau nggak salah Pak. Itu aja sih Bu. Oke, gimana Pak Heri? Sudah ditambahkan oleh Nugrahen. Iya, baik Mbak. Walaupun itu fungsi ginjalnya pun baik Mbak. Kalau kita GFR itu kan pemberian kontras itu di atas 50 sampai 60 minimal. Kalau seandainya di bawah 60 kita tidak bisa memberikan kontras. Tetapi walaupun itu GFR-nya di atas 60 dan dia mengonsumsi gula pun kita stop seperti itu Mbak ya. Karena di tempat kami juga demikian. Dan pernah juga saya ngobrol sama dokternya, dokter penyakit dalam waktu itu cuma sambil berjalan gitu loh jawabannya. Jadi belum mudeng saya saat itu. Iya. Ada dia pernah menunjukkan di satu jurnal di NCBI Pak, mungkin bisa nanti di searching reaction metformin to contrast media, di situ ada, tapi cuman saya kalimat utuhnya lupa, yaitu karena meningkatkan laktat asidosis yang bisa meningkatkan kematian sampai 50% Pak gitu. Baik. Cuman, oke, terima kasih. Ya itu tetap akan memperberat kerja ginjal karena memang sudah berkepanjangan ya yang namanya penyakit sakit-sakit seperti itu ya. Jadi itu intinya memang dia mengkonsumsi dalam waktu yang lama. Jadi ginjalnya itu sudah bekerja juga sudah cukup berat ya. Kalau ditambahkan lagi maka
akan tambah berat. Jadi kalau dengan diberhentikan ini mungkin bisa membantu untuk lebih ringan kerja ginjal tersebut. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin lebih Izin banyak bertanya, Bu. satu lagi, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya untuk kandungan kontras tadi yang misalnya kayak 300 sama 350, apakah itu berpengaruh terhadap organ yang mau diperiksa, Bu? Nah, makanya saya sampaikan tadi, itu kan sangat berkaitan ini nih dengan nilai kekentalan. Berapa sih jumlah yang dilarutkannya? Berapa kandungan yodiumnya? Kalau tentang organnya, yaitu kan tadi tergantung pada bagaimana dia mampu menyerap, ataukah dia menolak, ya maksudnya meneruskannya kembali. Nah itu sangat berkaitan. Jadi Anda pahami dulu nilai tadi. Nilai-nilai 370, 300, 320, 3,5 itu terhadap nilai ini. Kalau Anda tahu, oh kandungan molekulnya sekian, berarti nilai dari keopakannya bisa dinilai. Paham ya? Kan berarti makin banyak. Kalau molekulnya banyak, kandungan itunya, maka dia makin semakin opak. Jadi bagaimana? Bukan beda-beda terhadap organnya, tapi bagaimana dia mampu menyerapnya itu. Makanya kan disampaikan tadi biar bisa kelihatan nyengatnya itu, maka untuk kasus-kasus yang lesi, yang tumor, kalau itu akan kelihatan sekali perbedaan tadi. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau nilai kandungan itu bagaimana proses penyengatnya itu. Bagaimana semakin banyak itu kandungannya, maka semakin banyak menyengat. Karena kan nomor jumlah itunya akan menyebabkan tadi. Paham ya? Ya Bu, makasih Bu. Nah, jadi mungkin kan makin ke sini makin dipahami. Kalau apa? Kalau kita milih yang 320, milih yang 300. Enakan yang 300 aja. Karena ini. Jadi dipahamin. Nah, makanya saya minta tolong dituliskan tentang nilai-nilai ini. Ambil aja. Saya maunya yang 300 sama 320. Pokoknya yang biasa Anda pergunakan di rumah sakit Anda. Atau yang Anda tahu. Bagaimana Anda menimbang yang 300. Bagaimana Anda yang menimbang 320 tersebut. Oke, sampai sini ada lagi? Mungkin banyak diskusinya. Karena kan kalian di lapangan, Bapak dan Ibu itu udah biasa ya. Cuma nggak apa ya, nggak perhatian gitu loh. Jadi nggak sedikit ditolak. Ya. Apa ada hubungannya dengan proses penghangatan si kontras dengan enhancement dari kontrasnya itu. Jadi ada saya pernah pakai obat kontras yang nilainya 370, terus dibandingkan dengan kontras yang 350 pada pemeriksaan yang sama, itu yang kontras 370 tuh enhance-nya itu di bawah yang 350. Saya enggak sebut merek ya Bu. Iya, Terus nggak boleh. Kandungan kita yang penting. Nah, saya bingung kan ini kita kan sama-sama dimasukkan ke injektor. Di injektor itu ada penghangatan juga ya, dia ada heaternya. Nah, saya pernah baca ada jurnal yang bilang kalau dihangatkan si kontras itu bisa menaikkan enhancement-nya. Nah, pernah saya 370 itu sebelum kita pakai ya kita angetin dulu tuh pakai air hangat, kita rendam dulu botolnya gitu. Tapi kan ya maksud pas kita coba pakai injektor hasilnya kok rendah-rendah juga nih enhancement-nya gitu. Apa
saya pikir apa yang mempengaruhi ya gitu. Padahal di labelnya bilang 370, harusnya sih lebih tinggi gitu sih, Bu. Kalau Ya, untuk penghangatan itu kan hanya bergantung untuk pengenceran supaya lebih encer. Itu mungkin disimpannya lama apa enggak. Kalau sama-sama nih, sama-sama 1 bulan, sama-sama tidak dekat sinar X, sama-sama tidak dekat tidak menyimpannya bener lah di ruang suhu yang sama. Tapi kalau yang satu dingin sekali, yang satu enggak, pasti akan berbeda karena kandungannya berubah. Tapi contohnya aja ya. Contohnya kamu minum tadi air teh manis yang sama-sama 1 sendok. Yang satu pakai 200 ml, yang satu pakai 500 ml. Coba rasanya beda nggak? Gitu loh. Nah, kalau Beda, itu Bu. sama, beda kan? Nah, itu sama yang 370 sama yang 320. Ketika dia dihangatkan, sama gitu loh. Memang harus perlu penghangatan itu cuma buat menyairkan saja ketika nyimpannya itu terlalu dingin atau tidak disimpan yang sebenarnya atau dalam jangka waktu yang lama. Kalau sama-sama harusnya sih tidak. Kalau penyengatan pasti berbeda antara 370 sama 320 karena tadi kan segelas air 200 sama segelas air 500 dikasih gula sama-sama 1 sendok, rasanya berbeda. Ya kan? Nah, itu juga begitu. Cuma kalau proses penghangatan ya enggak mengganggu. Coba lihat. Karena dia mengganggunya hanya mencairkan saja. Jadi kandungannya tuh tidak dicairkan. Kandungannya tetap segitu juga. Harusnya sama-sama kontras yang dihasilkannya ya memang harus lebih bagus yang kandungannya lebih tinggi kadar yodiumnya gitu. Dipahamin itu? Jadi kalau proses penghangatan itu untuk mengubah yang namanya yang tadinya ngendap jadi nggak ngendap, tapi kan kadarnya sama karena tidak langsung dipanaskan gitu. Gimana Nugraheni, dipahamin? Ya bisa masuk, Bu. Iya, kalau untuk cuman saya bingung aja itu dia merek dagangnya 370 tapi kok enhancementnya kurang dari yang 350. Untungnya donasi. Dilihat benar-benar 370 atau enggak. Gitu loh. Takutnya memang bukan kandungan 370. Jadi mungkin 370 pelarutnya banyak. Oh, jadi kita lihat di ini ya Bu ya, komposisinya ya. Ya, dilarutkan dalam berapa? Kan sama-sama tadi. Jadi kalau airnya lebih dari 1000, yang satunya 100 kan akan berbeda dong kekentalannya, bukan 370 itu dilarutkan dalam berapa? Itulah nilai osmolaritas tadi. Jadi berhubungan ke situ. Kadang kan kita nggak perhatian. Bukan, maksudnya yang di 370 itu dia 370 gram dilarutkan dalam berapa? Atau 370 dilarutkan dalam 100 atau dalam 1000. Kan nggak dibaca di situ. Ya, coba dipahamin betul. Yang 350-nya itu dilarutkan dalam berapa? Begitu. Paham ya? Ya, paham. Maksudnya. Nah, itu. Selama ini kita taunya ya begitu, semua dilarutkan dalam 1000. Gitu loh. Oke. Jadi mungkin mengingat-ingatlah selama di lapangan bagaimana banyak pengalaman Anda ketika di lapangan. Jadi selama ini taunya make gitu kan. Nggak tahu itu 370, 350 apa sih, 320 artinya apa gitu. Belum paham banget kan. Berapa yodium yang dilarutkan di dalam air. Jadi
Taunya ya seperti itu. Mungkin saya bisa menyampaikannya begitu. Jadi kita taunya. Bu, boleh nanya Bu satu lagi? Ya. Bu, jadi kan kalau yang selama ini saya tahu, biasanya beda pemeriksaan itu kontrasnya juga yang diberikan beda nilainya. Satu merek tapi beda nilai. Tapi misal kita udah memperhatikan nih hal-hal yang tadi, osmolalitas dan sebagainya. Apakah sebenarnya satu kontras media itu dengan nilai yang sama bisa untuk semua pemeriksaan, cuma dengan perlakuan yang beda-beda, dengan teknik yang beda di injektor atau gimana Bu? Terima kasih Bu. Teknik perlakuan maksudnya seperti apa? Kayak flow rate-nya kita ganti, kayak gitu Bu. Kalau flow rate itu kan bergantung pada rasa sakit itu kan, pada rasa sakit ke pasien biasanya. Itu sangat bergantung nilai kekentalan. Jadi saya nggak, nanti kamu yang jawab sendiri. Kenapa sih buat kepala pakainya ini? Kenapa sih pakai pencernaan pakainya ini? Dengan yang berbeda. Itu kalau kamu udah tahu ini nih, kekentalan, osmolalitas, kemudian histamin, itu akan lebih memahami itu. Makanya saya tugaskan itu biar Anda tahu, oh 370 ternyata nggak cocok buat ini. Kalau 320 cocoknya buat ini. Anda bisa jawab kenapa gitu. Bukannya itu, coba dipahamin dulu. Oke? Ya, Fati. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, nanti akan tahu sendiri nih. Dengan baca tadi. Ada lagi? Mungkin perkenalan pertama, jangan banyak-banyak ya, pusing. Gitu loh. Jadi Anda segini aja dulu tentang definisi. Bukan saya nggak mau sih. Kalau kebanyakan, ntar juga banyak lupanya. Sekarang pahamin dulu dengan definisi tadi. Ya, apakah benar dengan nilai berbeda-beda tadi harus berbeda organ juga, harus menghasilkan gambar yang berbeda-beda juga, gitu loh. Biar Anda tahu benar gitu loh, angka-angka dan terhadap hubungannya ini. Mengingat-ingat di lapangan, ya, gimana keterkaitan antara nilai dengan hal-hal yang harus diperhatikan. Kita sama-sama berdiskusi untuk untuk lebih memahami ini. Gimana, setuju? Segini setuju, aja Bu. dulu ya. Setuju Bu. Bu, mau nanya sih Bu. Ya. Bu, kalau untuk pencuci ya, kan ada NaCl, itu mempengaruhi juga nggak sih Bu? Banyak sedikitnya. Sebenarnya buat apa sih NaCl itu? Gitu loh. Karena kan yang kita tahu, yang terpenting itu adalah kandungan kontrasnya itu. Ya kan? Kandungannya gitu loh. Terus buat apa itu? Penambahan-penambahan seperti aqua bidestilata, NaCl, atau kandungan yang lain. Selama ini kan kita belum taunya secara praktek aja kayak gitu. Penambahan-penambahan tadi. Kan itu berkaitan dengan kekentalan, dengan osmolalitas. Nanti kalau 370 ditambahin NaCl, kandungannya berbeda. Ya pasti. Nah itu, kenapa harus ditambahkan itu? Katanya buat nyuci apa? Saya tanya buat nyuci apa? Gitu loh. Itu kan merubah jadinya. Buat apa pakai 370 kalau masih harus ditambahin ini? Berarti harusnya tidak usah perlu pakai lagi dong Bu ya? Saya nggak bisa jawab itu belum. Kan belum sampai. Baru definisi. Ntar kamu pasti bisa jawab sendiri. Saya yakin itu. Saya hanya kasih teorinya ini. Coba nanti dipahamin gitu loh. Paham ya? Jadi saya nggak mau jawab sekarang. Kalau jawab sekarang, habis dong ilmu.
Betul, kan harus 1 semester. Besok ada lagi syarat-syarat kontras atau ada yang apa yang harus dipahami betul, ya. Bagaimana? Jadi Pak Heri belum dijawab sekarang. Siap. Entar taunya milih yang 370 pakainya NaCl, pakai yang 300 nggak pakai NaCl, sama nggak tuh gitu? Kan itu berarti dikentalin lagi sama pelarutnya, ya. Nanti jadi jumlah kandungannya berapa itu begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Yaitu nilai osmolalitas, nilai molekul yodiumnya. Karena kan kita nggak bisa. Di apa? Betul, coba ya. Coba dilihat. Kan ada tuh yang sama-sama 3,5 ya? Ada yang sama-sama 3,5 ya? Coba lihat 370-nya berapa dengan berapa. Pelarutnya berapa, yang dilarutkannya berapa. Nah, itu akan kelihatan dari situ. Belum pernah ya dilihatin sampai sejauh itu kan, walaupun sama-sama 370. Pasti selama ini kita taunya make, dan kata orang begini gitu loh. Kata yang jual maksudnya. Kan yang jual pasti bukan, maksud saya kata yang jual gitu kan. Bonusnya lebih gede banget. Gitu loh. Ya. Jadi bukan saya menjelekkan pabrik, enggak. Memang masing-masing punya keunggulan. Jadi kita hanya ngelihat kayak tadi ketika milih 370 sama-sama 370 coba dibaca. Kandungannya mana-mana berapa. Terutama yang pelarut dan yang dilarutkannya. Itu sangat mempengaruhi. Paling mudah ketika kamu minum teh, itu aja. Gula sesendok dengan dilarutkan 500 sama yang 1000, bedanya apa? Ya, itu aja. Nanti kamu akan kelihatan beda itu, kontras tadi. Terus didiemin, mana yang cepat ngentel, itu akan kelihatan. Paling mudah itu, gitu. Selama ini kan kita kalau taunya pakai kontras ya seperti itu aja. Oh, adanya ini, udah pakai ini, adanya ini, pakai ini. Gitu ya. Oke? Kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan, bisa kita tutup ya. Ya, Bu. Setuju. Pak Dedi, gimana tadi jawaban saya? Iya, Bu. Tadi izin saya ada gangguan di jaringan saya nih, Bu, mati-mati. Jadi ya, saya nggak full mendengar. Siap. Oke, nanti Pak Dedi coba selama di sana perhatiin deh efek-efek yang timbul karena kontras aja. Jadi sehari setelah orang itu disuntik kontras itu akan kelihatan apa efeknya. Umumnya memang yang ringan, ya umumnya yang ringan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia berat. Apalagi langsung disuntikan lagi sama-sama benda asing. Seperti apa tubuh itu ya. Ketika kita minum obat bermacam-macam aja, tolak menolak dan nerima-menerima, apalagi dengan kontras ini ya, kandungannya kan tinggi-tinggi semuanya. Oke, jadi kita cukupkan sampai sini dulu ya, nanti dilanjut lagi sedikit-sedikit tapi bisa masuk, itu aja yang penting. Jadi dipahami betul. Hari ini Anda harus tahu
perbedaan 370 dan 320, 350 ataupun 300. Itu yang terpenting ya, biar dipahami ketika kita nanti ngobrol dengan yang lainnya untuk kontras ini. Saya rasa cukup ya untuk untuk pertemuan kita hari ini. Sebentar ya, coba dibuka semua kameranya biar saya foto. Mama ada nggak? Oke ya, 1, 2. Ntar satu lagi sebelahnya. 1, 2. Oke. Makasih semuanya atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Salam sehat selalu, Beni. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Izin pamit, Bu. Ya, saya juga pamit. Izin ya, Bu.